Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tiara Ayu Asmarani Putri dengan NIM 402190168 yang akan menyampaikan review materi studi hadis dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1. Kehujahan hadis baik yang pro dan kontra. Hujah adalah bukti absah sebagai landasan bahwa argumentasi tersebut bisa diterima layak. Jenis hadis ada dua. Yang pertama, hujah nakliyah. Yang kedua, hujah akhliyah. Hujah nakliyah berisi argumentasi dan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan hujah akhliyah yang argumentasi yang berdasarkan logika metodik fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam. Antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan serta keduanya merupakan satu kesatuan. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama, oleh karena itu kehadiran hadis sebagai penjelas isi Al-Quran tersebut. Selanjutnya, bab 2. Sejarah hadis pada masa permulaan atau masa Rasulullah. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan ulumul hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari Nabi diangkat sebagai Rasul sampai dengan 11 Hijriah. Perkembangan hadis pada masa ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Para sahabat menerima dan memperoleh hadis melalui media majelis ilmi, serta berhubungan langsung dengan Nabi untuk menanyakan berbagai masalah atau mengetahui perbuatan dan amalnya yang perlu dicontoh. Dalam menyampaikan hadis-hadisnya, Nabi menempuh beberapa cara, yaitu melalui majelis aklim. Dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu untuk hal-hal serius, seperti yang berkaitan dengan soal keluarga dan kebutuhan biologis melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya. Keadaan para sahabat dalam menerima dan menguasai hadis. Kebiasaan para sahabat dalam menerima hadis bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu diketahui, tidak selamanya para sahabat bertanya langsung. Apabila masalah biologis dan rumah tangga, mereka bertanya kepada istri-istri beliau melalui utusan istri mereka. Kebanyakan sahabat untuk menguasai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hafalan. Larangan menulis hadis di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum ditulis secara umum sebagai Al-Quran. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, para sahabat mengendalikan kekuatan hafalan dan kecerdasan otaknya, adanya larangan menulis hadis Nabi. Yang kedua, aktivitas menulis hadis, bahwa larangan menulis hadis itu terjadi pada awal-awal Islam untuk memelihara agar hadis tidak tercampur Al-Quran. Bahwa larangan menulis hadis itu bersifat umum, sedangkan perizinan menulisnya bersifat khusus bagi orang yang memiliki keahlian tulis-menulis. Bahwa larangan tulis-menulis hadis ditunjukkan pada orang yang kuat hafalannya daripada menulis. Yang ketiga, bab sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. Sahabat adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Sejarah perkembangan hadis di masa Khulafaur Rasyidin memiliki era ini. Sejarah perkembangan hadis telah memasuki babak baru.
khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin yang ditandai dengan munculnya Khalifah 4 Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin Islam selanjutnya, sehingga masa ini dikenal dengan masa sahabat besar dan berakhir sesudah Ali bin Abi Thalib wafat dan disusul kemudian era sahabat kecil. Masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang pertama kali menunjukkan sikap kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Abu Bakar hanya sedikit meriwayatkan hadis karena Abu Bakar selalu dalam keadaan sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Masa Umar bin Khattab. Kebijakan Umar bin Khattab yaitu melarang para sahabat Nabi memperbanyak periwayatan hadis. Sesungguhnya tidaklah berarti bahwa Umar bin Khattab melarang para sahabat dalam meriwayatkan hadis. Masa Utsman bin Affan. Dalam suatu kesempatan khutbah, Utsman bin Affan meminta kepada para sahabat agar tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada zaman Abu Bakar dan Umar. Pada masa Ali bin Abi Thalib. Dalam masa akhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, situasi umat Islam sangat berbeda dengan situasi pada masa kekhalifahan sebelumnya. Pada masa ini telah terjadi perpecahan di antara para sahabat sehingga menimbulkan persengketaan antara sesama umat Islam. Sesungguhnya para sahabat dalam menjaga hadis pertama dengan cara menghafal, kedua dengan cara menulis, ketiga dengan cara praktek. Yang selanjutnya, bab sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Tabi'in adalah jamak dari kata tabi yang artinya pengikut. Menurut istilah, tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat, iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Sejarah perkembangan hadis di masa tabi'in. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan yang dalam bentuk catatan atau tulisan, ada juga yang harus dihafal. Di samping itu, dalam bentuk yang sudah terpelukkan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat, lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Perkembangan pembukaan hadis pada masa ini ada 3 bentuk, yaitu musnad, al-jami, sunan, penggolakan politik, dan pemalsuan hadis. Pergolakan ini sebenarnya terjadi pada masa sahabat Nabi. Setelah terjadinya perang Jamal dan perang Safi'in, yaitu ketika kekuasaan dipegang oleh Ali bin Ibnu Abi Thalib, pergolakan politik ini disebabkan perebutan kekuasaan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Pada masa itu, umat Islam terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Ali bin Abi Thalib, golongan Muawiyah, dan tidak mendukung keduanya. Yang selanjutnya, kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Jenis-jenis kitab hadis. Yang pertama, kitab jami atau jamawi. Yang kedua, kitab as-sunan atau kitab as-sunan atau kitab as-sunan atau al-ahkam, kitab masanid atau musnad, kitab ma'ajmin atau mu'jam. Kedudukan hadis dalam Islam. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam, dapat dilihat dari beberapa dalil berikut. Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman kepada Rasul sebagai utusan Allah Sallallahu Alaihi Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu keharusan dan sekaligus kebutuhan individu.
Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak hadis yang menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintah Rasul. Dalam satu pesannya, berkenan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Kesepakatan ulama, ijma umat Islam untuk menerima dan mengamalkan sunnah sudah ada sejak zaman Nabi, para khulafaur rasyidin, dan para pengikut mereka. Sesuai dengan petunjuk akal, hadis merupakan salah satu sumber hukum ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bayan al-tahrir. Bayan al-tahrir juga bayan at-tahqiq dan bayan al-itsbat. Bayan at-tafsir adalah penjelas hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perinci atau penjelas lebih lanjut. Bayan al-tashri'. Kata tashri' artinya pembuatan, mewujudkan atau menetapkan aturan atau hukum. Bayan an-nas berarti ibtal atau membatalkan, atau al-ijalah menghilangkan, at-ta'wil memindahkan, atau at-tahyir mengubah. Sekian materi review dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.